Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risna Musriati dengan nomor stambuk F2019-01109 dari kelas C3 Prodi S1 Farmasi Universitas Mandala Waluya Kendari. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai hubungan struktur dan aktivitas obat antibiotik. Hubungan struktur aktivitas. Aktivitas biologis suatu obat diperoleh setelah terjadi di interaksi senyawa dengan molekul spesifik dalam objek biologis. Interaksi ditunjang oleh spesifitas sifat fisika kimia yang tinggi. Aktivitas obat berhubungan dengan sifat fisika kimia obat dan merupakan fungsi dari struktur. Antibiotik beta-laktam. Antibiotik beta-laktam merupakan golongan antibiotika yang pertama kali ditemukan. Meskipun sampai sekarang banyak golongan antibiotika dengan berbagai variasi, sifat, dan efektivitasnya terhadap bakteri, namun demikian antibiotika ini masih sering dipergunakan sebagai obat pertama dalam mengatasi suatu infeksi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai turunan penisilin. Apa yang dimaksud dengan penisilin? Penisilin itu merupakan kelompok antibiotika beta-laktam yang telah lama dikenal. Pada tahun 1928 di London, Alexander Fleming menemukan antibiotika pertama yaitu penisilin. Penisilin diproduksi oleh beberapa jenis jamur, seperti jamur Penicillium notatum, Penicillium chrysogenum, serta beberapa jenis jamur yang tergolong di dalam genus Streptomyces. Struktur dasar penisilin terdiri atas cincin thiazolidin yang menyatu dengan cincin beta-laktam. Kedua cincin ini merupakan inti dari turunan penisilin, serta diberi nama 6 amino penicillinic acid atau biasa disebut dengan 6 APA. Nah, ini dia disebut dengan rantai samping beta-laktam ya. Sedangkan pada lingkaran ini itu disebut struktur dasar penisilin. Adapun sifat-sifat yang dimiliki oleh penisilin yaitu menghambat atau membunuh patogen tanpa merusak inang atau host, bakteriosidal dan bukan bakteriostatik, berspektrum luas yaitu dapat menghambat pertumbuhan bakteri gram positif dan bakteri gram negatif, tidak bersifat alergenik atau menimbulkan efek samping bila digunakan dalam jangka waktu yang lama, tetap aktif di dalam plasma, cairan badan, atau eksudat. Bakteriosidal level di dalam tubuh cepat dicapai dan dapat bertahan untuk waktu yang lama. Dan terakhir itu larut di dalam air dan bersifat stabil. Klasifikasi penisilin. Berdasarkan aktivitas antimikrobanya, klasifikasi turunan penisilin dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu yang pertama, penisilin G dan penisilin V yang sangat aktif terhadap kokus gram positif, tetapi mudah dihidrolisis oleh penisilinase, sehingga obat ini tidak aktif terhadap sebagian besar strain Staphylococcus. Kedua, penisilin yang kekar terhadap penisilinase seperti metisilin, napsilin, oksasilin, kloksasilin, diklosasilin. Ketiga, aminopenisilin termasuk ampicillin, amoksisilin, dan talampicillin. Keempat, antipseudomonal penisilin atau karboksipenisilin. Yang terakhir itu grup penisilin. Adapun penisilin yang peka terhadap penisilinase yaitu ciri-ciri atau karakteristik penisilin yang peka terhadap penisilinase adalah yang pertama itu memiliki potensi yang baik melawan Staphylococcus dan Streptococcus. Kedua, obat pilihan terhadap Staphylococcus aureus penghasil
penisilinase atau MRSA. Ketiga, berguna melawan beberapa kokus gram positif. Yang terakhir itu tidak efektif terhadap Bacillus gram negatif. Selanjutnya yaitu hubungan struktur aktivitas turunan penisilin. Hubungan strukturnya itu terbagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama, penisilin yang tahan asam karena ada gugus penarik elektro, misal gugus penoksi, yang terikat pada rantai samping amino. Gugus tersebut mencegah penataan ulang penisilin menjadi asam penilat yang terjadi dalam suasana asam. Yang kedua, aktivitas antibakteri penisilin bergantung pada keutuhan cincin beta-laktam. Yang ketiga, penisilin dan tahan terhadap beta-laktamase karena gugus meruah atau bulky pada rantai samping amino. Misalnya yaitu cincin aromatik yang pada kedudukannya orto mengandung gugus halogen atau motoksi. Efek setrika tersebut mempengaruhi kegiatan enzim beta-laktamase pada cincin beta-laktam dan menyebabkan perubahan konfirmasi sehingga enzim kehilangan aktivitasnya. Pada poin keempat yaitu terbentuknya cincin beta-laktam mengakibatkan seluruh aktivitas hilang. Yang kelima, tunjuk bahasa dan dengan spektrum luas seperti ampicillin, amoxicillin, carbenisilin, ticarsilin, aslocillin, meslozillin, pipersilin. Pembuatan obat melalui pori saluran protein membran terluar bakteri gram negatif menjadi lebih luas karena ada gugus hidrofil seperti min NH2, min COOH, dan min SO3H pada rantai samping. Yang keenam yaitu kestabilan terhadap asam dan beta-laktamase tergantung pada struktur. Selanjutnya yaitu turunan cefalosporin. Cefalosporin ini adalah antibiotik yang mirip dengan beta-laktam. Jadi mekanismenya itu sama, yaitu menghambat sintesis dari peptid duplikan, di mana peptid duplikan ini adalah sebuah protein yang menyusun dinding sel dari suatu bakteri. Cefalosporin ini terbagi menjadi 4 generasi, yaitu ada yang berasal dari generasi 1, generasi 2, generasi 3, dan generasi 4. Ini maksudnya semakin maju generasinya maka ditemukan paling akhir. Generasi 1 itu adalah paling lama. Generasi ini memiliki sifat khusus masing-masing. Misalnya itu seperti generasi 1 hanya sensitif untuk bakteri gram positif. Semakin naik generasinya maka ini semakin sensitif untuk bakteri gram negatif. Dan positifnya itu malah tidak ada sama sekali. Jadi itu adalah ciri khas dari antibiotik golongan cefalosporin. Contoh obat pada generasi 1 yaitu seperti cefalexin, cefradin, cefadroxil. Obat-obatan generasi 1 cefalosporin ini semuanya itu berbentuk oral dan juga injeksi. Adapun contoh bakteri yang sensitif pada generasi 1 itu seperti Staphylococcus aureus dan Streptococcus. Cefalosporin generasi 1 digunakan di klinik sejak 1960 sampai 1970. Spektrum antibakteri sempit, terutama aktif terhadap koki, kecuali enterokoki, E. coli, pneumonia, mirabilis, salmonella sp, dan Shigella sp. Tahan terhadap beta-laktamase luar sel yang dihasilkan oleh Staphylococcus aureus, tetapi tidak tahan bila dihasilkan oleh bakteri gram negatif. Waktu para eliminasinya relatif pendek dan kemampuan menembus cairan cerebrospinal rendah. Pada cefalosporin generasi 2,
itu digunakan di klinik sejak 1970. Spektrum antibakteri sama dengan generasi 1, tetapi lebih aktif terhadap bakteri gram negatif enterik. Waktu para eliminasinya sama dengan generasi 1 dan kemampuan untuk menembus cairan cerebrospinal lebih baik. Contoh obat yang pada cephalosporin generasi 2 ini yaitu seperti Cefactor, Cefamandol, Nafat, Safetatan di NA, Cefbufarason, Cefmetazol, Cefoxilin, Cefuraxon NA, dan Cefuroxim acetil. Pada generasi 3 itu diperkenalkan untuk penggunaan klinik tahun 1980. Spektrum antibakterinya itu lebih luas dibanding generasi 2, aktif terhadap bakteri gram negatif yang lebih resisten, kurang aktif terhadap gram positif, kemudian lebih tahan terhadap beta laktamase. Contohnya itu seperti Cefmenoxin HCl, Cefixim, Cefpirom, Ceprozil, Cefetamed. Pada generasi 4 diperkenalkan untuk penggunaan klinik sejak tahun 1995. Spektrum antibakterinya itu lebih luas di bagian generasi 3, aktif terhadap bakteri gram negatif yang telah resisten, lebih tahan terhadap beta laktamase, sedangkan contohnya itu seperti Cefepim dan Cefirom. Selanjutnya itu hubungan struktur dan aktivitas. Turunan cephalosporin memiliki struktur inti yang sama, kecuali pada rantai samping pada posisi C7 dan C3. Modifikasi substituen pada C3 dilakukan untuk mendapatkan sifat fisika kimia yang lebih baik, dan modifikasi substituen pada posisi C7 untuk mengubah spektrum aktivitasnya. Selanjutnya itu adanya gugus pendorong elektron pada posisi C3 dapat meningkatkan aktivitas antibakteri. Kemudian aktivitas biologis sangat tergantung pada rantai samping yang terikat pada posisi C7 seperti pada cefamisin dapat meningkatkan ketahanan terhadap beta laktamase. Selanjutnya itu pergantian isosterik dari atom S pada cincin dihidrotiasin dengan atom O menghasilkan oxacefamisin atau oxacefam, menunjukkan spektrum antibakteri yang lebih luas. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang tadi yang saya telah jelaskan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.